Kita baca bersama dari ayat 12 tahun basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanda qaf dan lam. Tarik nafas. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Sampai ujung ayat saja, yang jim lanjut. Tarik nafas. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Baik, bagi dua sampai piha nanti kita ulang. Tarik nafas. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Ulang dari piha, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Fiha fakhruj innaka minas sagirin. Satu ayat, tarik nafas. Qala azirni ila yaumi yub'atsun. Satu ayat. Qala innaka minal munzarin. Satu ayat, tarik nafas. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Panjang sampai khalfihim, nanti kita ulang. Tarik nafas. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Ulang dari wa min khalfihim, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa asyama'ilihim. Sampai ujung ayat. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sampai tanda waqaf. Tarik nafasnya. Qala khruj minha maz'umam madhura. Sampai ujung. Lama tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sampai syi'tuma nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Ulang dari min haitsu, berhenti di ujung ayat. Tarik nafasnya. Min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Tutup.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk membaca ayat suci Al-Quran dari surah 7, surah Al-A'raf ayat 12 sampai dengan ayat 19. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, melihatnya, mendengarnya, dan juga hadirnya kita di majelis ta'lim, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran meningkatkan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi sababiah turunnya rahmat dan barokah dalam kehidupan kita semua. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendapat pahala kebaikan, kita juga mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan hudan, petunjuk dari apa yang tadi kita baca. Ayat ini mengenai tentang kesombongan syaitan yang enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita memiliki sifat ini, maka hati-hati, segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita meniru langkah-langkah syaitan, padahal Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah aduwwun, musuh mubin, yang nyata. Dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian menyuruh kepada malaikat untuk bersujud. Fasajadu, mereka bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minasajidin, tidaklah iblis itu termasuk orang yang sujud. Siapa iblis? Iblis ini adalah dari golongan jin yang berbelok. Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan malaikat, sudah menciptakan jin. Nah, jin yang berbelok itulah disebut iblis. Nanti ada di dalam ayat lain bahwa iblis itu adalah mina jinni, dari bangsa jin. Papasako, yang berbelok, yang fasik. Nah, kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Sujud di sana bukan sujud seperti kita sholat, tetapi memberi penghormatan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Qala, dia Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis, ala tasjuda, untuk bersujud, iz amartu, ketika aku perintah kepadamu. Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Iblis, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, minar, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau menciptakannya, yaitu Nabi Adam, min tin, dari tanah. Iblis merasa bahwa api lebih baik dari tanah, karena merasa api itu berkobar-kobar panas, sementara tanah ditincak lembek. Padahal hakikatnya, kalau melihat kenyataan hari ini, ternyata mahalan tanah daripada api. Nu ngaroko nyuhunkeun seuneu ka material, Pak, nyuhunkeun seuneu di pasihan. Coba ibu nyuhunkeun, Pak, nyuhunkeun kenteng atau bata, moal di pasihan. Pan bata jeung kenteng dijieuna tina taneuh. Menta seuneu mah di pasihan, Bu. Tapi menta tanah jeung bata jeung kenteng mah moal kedah dipeser. Itu artinya apa? Bahwa ternyata tanah lebih baik, lebih mulia dibanding api, Api menyala-nyala, turuban we ku taneuh, pareum,
Nah, ini menandakan bahwa ternyata apa yang dibayangkan oleh iblis bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam karena merasa diciptakan dari api, itu ternyata tidak benar adanya. Qala, dia Allah berfirman, fahbit, maka turunlah kamu. Karena setan membantah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perintah, namanya perintah, apapun harus dilakukan, dilaksanakan seberat apapun. Kamu eta ukur sujud, hukum menghormati, hukum menghargai orang lain. Ya, tetapi karena merasa sombong, merasa lebih baik, ya, nah maka sifat ini jangan ada pada diri kita. Kita melihat sesama perempuan, sesama ibu-ibu, lah ngerasa lebih halus, adek, ya, sama, weh. Ada yang menilai baik dan buruk mah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Hujurat, jangan kau menghina wanita yang lain. Kenapa? Asa boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik. Kurangnya diolok-olok, ternyata lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala mah. Nah, kita yang rugi, ya. Makanya hati-hati. Jangan terlalu sering menilai orang lain. Tilai we diri sendiri geus alus encan. Ya, daripada menilai orang lain sibuk naon da milu ngurus henteu. Milu ngasih makan teu, terus ditilai kurang, apa fungsi dan manfaatnya nggak ada. Tapi nilai diri kita, kenapa kita harus menilai diri kita? Karena yang menghadap Allah bukan orang lain, kita. Perbaiki diri kita. Ya. Qala, Allah berfirman, fahbit, maka turunlah kamu minha, darinya, dari surga. Pama yakunu, maka tidak ada, tidak layak laka bagimu ang tatakabbaro, untuk berlaku sombong, piha, di dalam surga. Fahruj, keluar kau, innaka, sesungguhnya kamu, minas sogirin, termasuk orang-orang yang kecil, kata Allah, ya. Tetapi setan setelah diusir, ya, qala, dia berkata, apa bima agwaetani, maka demi apa yang telah engkau putuskan aku sesat, la'ak udanna, sungguh aku akan halangi, lahum, untuk mereka, sirotokal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Setan dendam karena diusir dari Allah, oleh Allah dari surga. Akhirnya setan apa? Ya, berjanji akan menggoda, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Summa, kemudian, la'atiyannahum, sungguh aku akan datangi mereka, akan kami goda mereka, mimbaini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kiri kanan mereka, wa ang sama ilihim, dan dari arah kiri mereka. Aimanihim kanan, wa ang sima ilihim dari kiri. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, setan akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka berhati-hati, jangan sampai kita mengikuti bisikan syaitan yang akan menghancurkan amalan kita nanti, sehingga di hadapan Allah kita tidak ada harganya. Wala tajidu, dan tidaklah engkau dapati, aktsaruhum, kebanyakan mereka, syakirin, yang bersyukur. Ya, udah diwanti-wanti itu, tidak akan banyak yang bersyukur. Ya, setan matoh lamun orang manusia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atoh setan mah asal loba batur, ya. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsirnya. Sesungguhnya setan menghadang anak Adam di semua jalannya. Pertama, menghadang ketika akan masuk Islam. Dek asup Islam dihalang-halang. Ia berbisik, Anda akan masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama ayahmu. Anak Adam melanggarnya dan masuk Islam. Lalu menghadang ketika akan hijrah dan berbisik, apakah Anda akan hijrah, meninggalkan tanah air, tumpah darahmu. Orang yang hijrah itu bagaikan kuda yang lari tidak tahu kemana akhirnya. Tetapi anak Adam melanggarnya dan tetap berhijrah. Kemudian menghadangnya ketika akan pergi berjihad. Ia berbisik, Anda akan perang dan akan terbunuh. Lalu istrimu dikawin orang dan kekayaanmu dibagi-bagi. Tetapi anak Adam melanggarnya dan tetap berjihad. Rasulullah SAW bersabda,
maka siapa yang berjihad sehingga mati, layak Allah memasukkannya ke dalam surga. Jika ia terbunuh, maka layak Allah memasukkannya ke dalam surga. Jika ia tenggelam, maka patutlah Allah memasukkannya ke dalam surga. Jika ia jatuh dari kendaraannya dan diinjak oleh kendaraannya, patutlah Allah masukkannya ke dalam surga. Ya, artinya setiap kita mau berbuat kebaikan, pasti setan akan merongrong. Kalau kita sanggup menahan bisikan syaitan, ya tetap istiqomah dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang sedikit. Jadi jangan sedih bu lamun menjadi orang yang sedikit teh. Majelis taklim mah al hikmah mangan saeutik jamaah agen teh buat keun bae da anu disebutkan ku Allah ge anu hamdan anu bersyukur mah yang sedikit. Qalilam mataskurun, hanya sedikit orang yang mau bersyukur ya. Maka alhamdulillah, yang penting apa? Yang penting istiqomah. Hati-hati dengan bisikan godaan syaitan yang senantiasa menghalangi jalan manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia Allah berfirman, ukhruj, keluar kamu, minha, dari surga, maz'umam, dalam keadaan terhina, madhura, dan terusir. Laman, sungguh siapa yang tabi'aka, dia mengikuti kamu, hati-hati, minhum, diantara mereka, la'amla'anna, sungguh aku akan penuhi jahannam, neraka jahannam. Minkum, diantara kalian, azmain, semuanya, hati-hati. Wa ya Adamu, dan wahai Adam, kelewat ya bu ya? Enggak ya, betul. Wa ya Adamu, dan wahai Adam, uskun, tinggallah, anta, engkau, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di surga, pakula, maka makanlah olehmu berdua, min haitsu syi'tuma, dari mana saja yang kalian kehendaki, wala takroba, dan janganlah kalian mendekati hazihi, ini as-sajarota, pohon, patakuna, maka kamu berdua akan minaz zolimin, menjadi orang yang dolim. Nabi Adam alaihissalam kemudian diciptakan istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh tinggal di surga, tapi dengan catatan wala takroba hadhis sajaroh, dan jangan kalian mendekati pohon ini. Di kita suka disebut pohon apa bu? Pohon khuldi, ya, pohon kekekalan. Karena kenapa? Karena nanti setan menggoda ya Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, jika engkau bisa memakan buah kekekalan, maka disebut buah khuldi. Ya, buah khuldi tersebut, maka engkau akan abadi di dalam surga. Sahanu tekabita tuh, ya, akan menjadi kekal dan abadi. Akhirnya Nabi Adam melanggar juga perintah Allah. Jangankan hanya mendekati, tapi juga memakan. Ya, masih panjang ceritanya, kisah tentang Nabi Adam yang akhirnya terusir ke dunia, ya. Karena memang walaupun Nabi Adam ini adalah tergoda oleh syaitan sampai terusir ke dunia, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu untuk tinggal di bumi, hanya wasilahnya seperti itu. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surah Al-Baqarah yang sudah kelewat, ya. Dan ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan ya khalifah di muka bumi. Artinya diciptakan Nabi Adam itu untuk mengisi bumi. Cuma wasilahnya melalui pelanggaran, yaitu mendekati pohon, ya, pohon sajarah, pohon khuldi, ya. Ya, sebuah pohon. Sebetulnya di sini tidak disebutkan pohon khuldi, tapi dalam hadis dijelaskan bahwa karena ya pohon itu disebut akan menjadi kekal dalam surga, maka disebut pohon khuldi. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita baca, kita pahami, ya, bisa membimbing kita, terutama bisa menjauhkan diri kita dari godaan syaitan yang senantiasa menghalangi manusia dari berbuat kebaikan.
terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.